Bertemu lagi di channel MacLab ID. Di video kali ini kami akan memberikan informasi tentang perbandingan dua buah motherboard yang lagi-lagi serupa tapi tidak sama seperti di video sebelumnya di mana kami membandingkan juga dua motherboard yang mirip-mirip, namun secara spesifikasi di VRM-nya itu berbeda. Nah, kali ini juga sama. Ini mungkin salah satu motherboard yang terlaris ketika B450 ini hadir, yaitu Gigabyte B450 MDS 3H. Ini seperti ini kemasannya. Yang kemudian motherboard ini berganti ke motherboard yang saya sudah pasang sistemnya di sebelah sini, yaitu B450 MDS 3H V2. Nah, kalau kita lihat di website, kita bisa lihat ada perbedaan yang mendasar di antara dua motherboard ini. Seperti apa? Mari tonton videonya sampai selesai. Penjelasan di website mengatakan yang V2 memiliki konfigurasi digital PWM dengan konfigurasi 4+2 phase yang masih menggunakan low RDS on MOSFET, di mana keduanya menggunakan solusi dari onsemi yang masih merupakan bagian dari low RDS MOSFET, belum menjadi atau belum dalam kategori sebagai smart power stages ya. Tetapi pengontrolnya sudah digital yang V2. Nah, versi yang sebelumnya yang tanpa embel-embel V2 ini menggunakan konfigurasi yang sama persis, kurang lebih sama persis, namun perbedaannya terletak pada PWM controller yang digunakan di DS3H ini masih analog dari Intersil, sedangkan yang V2 sudah digital menggunakan solusi dari International Rectifier. Seperti apa konfigurasinya kami akan jelaskan dari website, dari informasi website yang ada di website Gigabyte berikut ini. Kita mulai dengan mengulas B450M DS3H sesuai yang ada di websitenya. Di sini motherboard ini ditunjukkan memiliki form factor micro ATX seperti tadi sudah dilihat saat pengantar. Kemudian kalau kita lebih jauh melihat dari informasi yang ada di website, di sini dituliskan hybrid 4+3 phase digital PWM. Artinya 4 phase itu untuk V-Core dan 3 phase untuk SoC, termasuk di situ pasokan daya untuk IGP dan IMC-nya. Dan hybrid digital ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya digital. Kita bisa lihat nanti di BIOS bahwa pengaturan untuk tegangannya masih menggunakan offset. 4 buah slot DDR4 mendukung dual channel, kemudian ada output DVI-D, HDMI, kemudian USB 3.1 Gen 1 Type A, kemudian ada juga RGB LED header. Semua harus tahu di sini bahwa ini bukan RGB yang sebenarnya, karena hanya bisa berganti dengan 7 warna saja. Jadi kalau dilihat di sini, bisa dilihat di sini RGB Fusion support RGB LED strip in 7 colors. Artinya hanya bisa mengganti sebanyak 7 macam warna saja. Jadi belum bisa RGB yang seutuhnya seperti yang kita biasa lihat. Jadi tolong ini dijadikan perhatian bagi kalian yang ingin membangun PC dengan ada RGB-RGB-annya ya. Kemudian juga lainnya menggunakan Realtek Gaming. Oke, itu sekilas tentang B450M DS3H. Kita sudah masuk di menu BIOS motherboard B450M DS3H. BIOS terakhir ada di website adalah F51. Dan kita bisa lihat pengaturan voltasenya di sini masih menggunakan offset. Jadi kita harus menambahkan atau tidak bisa langsung key in angka-angka yang ada di V-Core ini ya. Jadi maksimumnya di sini adalah plus 0,3 ya. 0,3 atau 0, sebentar kita coba lagi. Ya, plus 0,3 volt maksimum yang bisa ditambahkan. Nah, di sini namanya bukan V-Core tapi Dynamic V-Core DVI-D. Kemudian Dynamic V-Core SoC itu untuk SoC-nya sama juga, di sini masih menggunakan offset
Jadi tidak bisa langsung key in. Yang bisa key in itu adalah di memori. Jadi di memori kita bisa langsung ketik misalnya 1,35 volt, itu benar 1,35 volt. Tapi untuk VCore dan VSOC kita harus menambahkan dari nilai defaultnya. Jadi tidak senyaman nanti kalau kalian bisa bandingkan dengan yang digital. Pengujian untuk Gigabyte B450M DS3H saat ini sedang berjalan. Kita menggunakan Sandbench Release 20. Ini sudah looping ke 3 kali. Bisa dilihat di sini frekuensi prosesor pada di Ryzen 5 3600 XT, Alcore-nya antara 4275 hingga 4300 MHz saat load. Ini adalah motherboardnya B450M DS3H dengan BIOS F51. Ini yang terakhir ada di website saat video ini kami buat. Memori kami pasangkan 4 keping 8GB hingga total 32GB dan berjalan di DDR4 3600 atau di sini tertulis sekitar 1800 MHz ya. Kalau kita lihat di sini kami menggunakan G-Skill Trident Z Neo DDR4 3600. Lalu kita bisa lihat kondisi saat load melalui HW Info. Yang kita lihat adalah tegangan prosesor di sini saat berjalan sekitar 1,325 hingga 1,350 dengan maksimum ketika dia boosting tadi saat idle di 1,469 volt. Lalu temperatur VRM-MOS yang ditunjukkan oleh sensor IT8686E itu ada di angka 83 derajat saat load saat ini. Ini adalah VRM-MOS dan di bawahnya adalah VSOC. Tadi kan ada 2 macam. Kalau yang motherboard ini punya konfigurasi 4+3, 4 fasa untuk VCore dan 3 fasa untuk VSOC. Dan di VSOC itu terlihat itu tidak ada heatsink di atasnya. Yang ada heatsink itu hanya di VRM-MOS-nya saja. Dan temperatur karena VRM-MOS di sini adalah yang memasok daya untuk prosesor, maka temperaturnya jauh lebih tinggi meskipun dia sudah ada heatsink kecil di atasnya. Jadi maksimum maksimum temperatur di VRM-MOS B450M DS3H adalah sekitar di angka 70-an. Ini sudah selesai benchmarknya. Jadi dia kembali ke kondisi turun lagi. Jadi maksimum temperatur 83 derajat Celcius. Sedangkan untuk B450M DS3H V2 yang merupakan versi upgrade dari B450M DS3H, kita juga bisa lihat penjelasan di website tentang VRM-nya. Di sini tertulis 4+2 phase digital, bukan lagi hybrid digital, tetapi digital dengan 4 phase untuk VCore atau untuk prosesor dan 2 phase-nya untuk VSOC-nya. Selebihnya masih sama, ada DVI-D output, HDMI, USB 3.1 Gen 1 Type A, kemudian juga sama RGB LED header-nya juga hanya bisa mendukung 7 warna ya. Sini sudah tertulis di sini. Jadi benar-benar perbedaannya itu terletak pada desain VRM-nya saja. Makanya kita ingin membahas seperti apa sih perbedaan yang jelas dari sisi performa, kemudian temperatur, dan kemudahan apa yang dimiliki oleh si digital VRM ini dibandingkan dengan yang masih hybrid digital, atau sebenarnya ini kita bisa katakan analog PWM atau analog PWM. Oke, kita akan lanjutkan pada pengujian. Lalu kita akan melihat perbedaan tampilan BIOS yang ada di motherboard B450M DS3H V2 atau V2. Di sini seperti saya sudah katakan tadi, perubahan yang paling besar terjadi adalah pada opsi yang ada di bagian tegangan. Sini kita bisa langsung key in. Misalnya kita ganti 1,35 volt, langsung juga 1,35 volt. Begitu juga dengan VSOC-nya, kalau kita ganti 1,2 dia juga akan langsung terketik 1,2. Memori juga seperti itu, kalau kita rubah dia juga. Jadi ini yang paling jelas, dia sudah bisa melakukan langsung key in. Ini yang disebut dengan digital dibandingkan yang versi B450M DS3H yang menggunakan offset. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya. Pengujian pada motherboard ini sama seperti pengujian pada B450M DS3H yang sebelumnya. Sudah dimulai pengujian pada motherboard B450M DS3H V2 yang menggunakan konfigurasi VRM 4+2 digital ya.
Prosesor yang sama, Ryzen 5 3600 XT, kita pakai versi sama, coolernya juga sama, 4275 MHz sampai 4300 frekuensinya. Ini motherboardnya B450MDS 3HV2, BIOSnya F1, yang terakhir ada di website juga. Kita juga menggunakan 4 keping memori G.Skill DDR4 Trident Z Neo 3600, 32GB dan berjalan di XMP 3600 tanpa masalah. Lalu sudah berjalan saat ini Cinebench-nya, rilis 20. Kita lihat di bagian voltase, kurang lebih sama. Bahkan saya bisa katakan ini sama. Terendah ada di 1,325 sampai 1,35 volt ketika load. Dan saat boost 1,462, hanya sedikit lebih rendah saja dibandingkan versi yang sebelumnya. Lalu temperatur VRM-MOS kita lihat juga. Nah, ini lumayan lebih dingin. Lumayan lebih dingin ya. Di yang sebelumnya tadi mencapai 83 derajat Celcius. Sekarang ini di 77 derajat Celcius, jadi atau 78 lah ya. Jadi cukup lebih rendah meskipun tidak begitu signifikan dibandingkan versi yang sebelumnya. Sekali lagi ini yang kita gunakan V2 yang menggunakan konfigurasi VRM 4+2. Kalau yang sebelumnya tadi 4+3 tapi belum digital. Kalau ini sudah digital. Sepertinya ini maksimum di 80-an derajat nantinya VRM-MOS ini. Dengan beban yang sama ya. Baik, itu pengujian untuk yang V2. Oke, kita sudah lihat tadi hasil pengujiannya. Ya, kalau kita bilang pengujiannya itu hampir sama ya, temperatur dari sisi temperatur itu ya kurang lebih sama. Margin of error-nya yaitu masuk dalam margin of error lah, selisih yang terjadi di temperatur di VRM-nya, karena pada basicnya itu menggunakan komponen yang sama. Yang berbeda adalah pada kemudahan atau antarmuka ketika kita ingin melakukan penggantian atau perubahan pada beberapa opsi tegangan di BIOS. Kalau digital kita bisa langsung key in, kita langsung ketik, sedangkan yang belum digital itu masih menggunakan offset. Jadi kita masih harus mendebak-debak berapa nantinya V-core yang di-load oleh si prosesor ketika kita mau memasukkan sesuatu angka tertentu. Bisa dikatakan B450MDS 3HV2 adalah sebuah upgrade yang sebenarnya tidak signifikan namun cukup memudahkan dari sisi penggunaan end user. Mungkin ini untuk menyambut kehadiran prosesor baru yang beberapa saat lagi akan hadir di Indonesia atau diumumkan atau kemarin sudah diumumkan secara resmi. Dan juga dengan adanya digital itu akurasi itu lebih baik dibandingkan menggunakan PWM solusi menggunakan PWM analog ya, solusi analog. Digital itu lebih tepat, sama seperti analogi ketika kita mau menggunakan 2 jam tangan yang berbeda, 1 jam tangan digital yang angkanya langsung tampil atau jam tangan analog yang masih ada jarum menit dan detik. Ketika orang bertanya jam berapa, maka kalau kita menggunakan jam tangan digital, kita bisa tepat mengatakan jam 12:32 dengan cepat dan pasti karena kita tinggal melihat angka yang tercantum di arloji atau jam tangan digital kita. Tapi kalau seandainya kita menggunakan jam tangan analog yang ada jarum menit dan detik, maka yang kita jawab itu hanya berkira-kira saja. Jadi misalnya kalau tanya jam berapa sekarang, kita akan bilang jam 12:30, padahal sebenarnya itu 32. Jadi 2 menit itu tidak kurang akurat. Jadi itu adalah analogi yang paling sederhana membandingkan VRM digital dan analog. Di mana digital memang memiliki akurasi yang lebih baik dan kemudahan dari sisi pengguna ketika ingin merubah nilai-nilai voltase tertentu pada sistem PC yang digunakannya. Demikian video kami kali ini, semoga berguna. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami.